Bapak Ibu, karena sudah waktunya kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya yang aturkan tangan jari, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan yang kami laksanakan, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif. Dan terima kasih juga kepada Bapak sudah memfasilitasi kegiatan ini hingga kita semua dapat berkumpul dalam acara ini. Untuk menyingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ketua Gugus 3 untuk menyampaikan beberapa patah kata. Waktu yang serahkan kepada Bapak Ketua Gugus. Terima kasih Kakek atas waktunya. Sebelumnya izinkan titian aturan pengajar iman. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Bapak Ibu Gugus 3 yang titian hormati, pertama-tama saya selaku Ketua Gugus yang dalam hari ini kapasitas juga K3S mengucapkan banyak terima kasih sudah memenuhi undangan yang saya sampaikan lewat kepala sekolah di grup Gugus 3. Pada hari ini dari rekan kita CGP Bukatek Putri Mulyanti dan Komantri akan ada kegiatan diseminasi terkait dengan aksi nyata budaya positif. Oleh karena kegiatan ini perlu ada dukungan dari para guru, maka saya pertama kapasitas Ketua K3S yang dalam hal ini sebagai mediatornya semua kegiatan yang ada di kecamatan sangat mendukung kegiatan, bukannya harus di sini saja. Kalau seandainya ada di gugus lain, CGP memerlukan K3S karena kapasitas, saya tetap dampingi. Apalagi pas di gugus 3 teman kita ada 2 orang yang CGP. Dan selaku ketua gugus yang disampaikan tadi oleh Kadek Budi, saya berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat satu kepada CGP untuk memenuhi tagihan, kemudian kepada Bapak Ibu yang bisa hadir. Pada hari ini dia minta 2 orang guru kelas di masing-masing satuan pendidikan. Tadi yang sudah tanya, Komang sudah semua bisa hadir. Oleh karena itu yang sangat berterima kasih bisa memenuhi undangan pada hari ini dan kegiatan ini sampai selesai. Nah, kurang lebih yang kemarin koordinasi antara jam 8.30 ini kan tadi ada sedikit keterlambatan. Ini tamu terus ada saja yang sudah tutup warungnya, takutnya kakek terlambat gitu. Karena pelayan memang harus begitu. Risiko pelayan, bukan bos. Yang bos kan sudah diterima tamu, pelayan. Saya ini pelayan, tamu kalau ada datang ya kita terima, kecuali rekanan yang tidak dikenal. Nah itu sambutan singkat saya selaku ketua gugus dan selaku ketua K3S memberikan apresiasi kepada CGP angkatan 9 ya, angkatan 9. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu adik-adik yang hadir pada hari ini kedepannya bisa menyusul di angkatan 10 karena sudah dibuka ya, sudah ya, ke 11 ya, 11. Sehingga apa yang menjadi harapan dari kementerian dan dari Dirjen tercetak guru-guru hebat betul-betul terbukti, betul-betul terbukti guru hebat ya. Bapak Ibu, kita mulai kegiatan diseminasi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam tangan jari umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua Gugus 3 SD Kecamatan Marga, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di Gugus 3 Marga, dan juga Bapak Ibu Guru yang telah berkesempatan hadir pada kegiatan diseminasi pada hari ini. Selamat datang dan puji syukur saya ucapkan karena kita semua dapat hadir dalam kegiatan diseminasi ini pada hari ini Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023. Nah, sebelum lanjut, Tiang sampaikan sebuah pantun. Biji rambutan, biji selasi, jangan dicampur nasi yang sudah basi. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan diseminasi. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan lancar dan bermanfaat bagi kelangsungan pendidikan khususnya di Gugus 3 Marga. Berdoa saya pimpin sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kami dari calon guru penggerak Angkatan 9, saya sendiri Nimade Budi Mulyanti dan rekan saya Ibu Komang Triwindari akan melakukan kegiatan diseminasi sebagai tagihan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, untuk itu kami memaparkan ada 8 materi di sini ruang untuk materi budaya positif. Di antaranya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ke-8 ruang lingkup materi budaya positif ini akan kami bagi 2 sesi. Yang sesi pertama akan saya sampaikan sendiri dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bu Komang Triwindari. Nah, sebelum kita lanjut ke budaya positif, mari kita pahami dulu tentang filosofi pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pendidikan itu? Nah, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Bagaimana maksudnya itu? Yaitu pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu atau manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh guru kepada perkembangan anak-anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bergantung kepada bantuan orang lain. Nah, jadi di sini kan anak-anak merdeka. Merdeka itu berarti tidak tergantung kepada orang lain, bisa hidup sendiri kan gitu. Nah, Bapak Ibu, jika membicarakan tentang budaya positif, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu, dalam benak Bapak Ibu terkait budaya positif? Ada yang mau berbagi? Di sekolah? Iya, boleh, bisa di sekolah. Budaya positif, contoh sikapnya bagaimana gitu. Mungkin ada yang mau berbagi? Jujur. Lagi? Rajin. Tanggung jawab. Disiplin. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, karakter-karakter demikian yang positif itu merupakan cerminan dari budaya positif untuk menjadi siswa yang memiliki nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti dengan budaya positif ini akan berdampak pada perilaku yang positif, kemudian cara berpikir, berkata yang positif, sehingga
membuat lingkungan yang positif juga. Nah, bagaimana budaya positif atau ekosistem positif yang kita terapkan di sekolah? Nah, di sini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi misalnya. Hanya petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi hama, ulat-ulat yang menyerang tanaman padi, dan sebagainya. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi, sebagai guru di sini, bagaimana kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan lingkungan sekolah itu jadi menyenangkan, nyaman, kemudian melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian karakter murid dapat tumbuh dengan baik. Nah, sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi rajin, menjadi semangat, bukan malah kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya itu terasa nyaman dan menyenangkan. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran pun menjadi terhambat, akan sulit terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita adakan suatu kegiatan namanya kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu anggap di dalam, coba Bapak Ibu kepalkan tangan, semua. Anggap di dalam tangan Ibu ini, genggaman tangan Ibu, ada sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Coba minta teman yang di sampingnya apakah bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Bagaimana teman Bapak Ibu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda yang menurut Bapak Ibu berharga. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Coba dengan rayuan, dengan bujukan, bahkan Bapak Ibu yang mempunyai genggaman tangan dengan di dalamnya berisi dengan alat sangat berharga bisa mempunyai hak. Apakah membuka, apakah menutup, tetap. Ya. Ya. Nah, dari kegiatan tersebut, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol atas mau tidak membuka atau menutup genggaman tangan Bapak Ibu? Siapa sebenarnya yang memiliki kendali atau kontrol? Betul. Coba kita lihat. Sesungguhnya kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita miliki. Ya Bapak Ibu, jadi meskipun sekuat tenaga seseorang ingin mendapatkan itu, kalau Bapak Ibu sudah tidak mau, tidak, gitu ya. Konsekuen, betul. Nah, terkait disiplin positif, ini ada bagian. Di sini ada berkaitan dengan teori kontrol atau choice theory, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ya, di sini yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian apa maknanya? Di sini makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, di sini ada berkaitan dengan teori motivasi Bapak Ibu. Teori motivasi ini ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Teori motivasi yang ke-1 dan kedua merupakan teori yang bersifat motivasi ekstrinsik dari luar diri kita. Kemudian yang ketiga itu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu juga terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal dan akhirnya mengarah kepada
penyusunan keyakinan kelas nanti. Selanjutnya model berpikir win-win atau menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini terkait dengan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ya, ada posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, juga terkait dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang terakhir ada realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, materi disiplin positif dalam bagian ini nanti akan dipaparkan lebih jelas pada slide selanjutnya. Nah, disiplin positif. Nah, seperti yang disampaikan tadi, disiplin positif karakter-karakter baik yang diwujudkan. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam praktiknya itu melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antar guru dan juga murid. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan tentang tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Bagaimana tujuan dari penerapan disiplin positif ini? Yaitu salah satunya untuk menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau hadiah, itu berarti motivasi ekstrinsik. Mereka semangat untuk melakukan sesuatu karena ada pengaruh dari luar. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini kita juga akan membahas nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nah, di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut adalah sebagai nilai kebajikan atau virtues, yang universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi itu saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, kesemuanya itu tercermin dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang sering kita dengungkan, kita terapkan sehari-hari kepada murid-murid kita di sekolah. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah pernah menerapkan kepada anak didiknya biar mereka ingat, selalu membekas dalam hatinya bagaimana sih, apa saja sih dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila? Sedang Nah, coba kita tanamkan dalam diri anak didik kita itu melalui nyanyian agar mereka semakin ingat dan bisa menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu, sekarang kita menyanyi ya. Nah, ini iramanya naik becak ya. Yuk kita menyanyi sama-sama biar tidak mengantuk juga ya. 1, 2, 3 mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
apa saja contoh sikap atau nilai kebajikan yang sebagai bagian dari nilai-nilai kebajikan universal itu. Nah, di sini saya tampilkan, Bapak Ibu bisa baca seperti yang disampaikan tadi, apa saja itu karakter positif, yaitu rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati kepada sesama atau kepada temannya, memiliki rasa ingin tahu, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan memiliki komitmen. Selain itu, contoh sikap atau nilai kebajikan juga ada mandiri, jujur, hormat, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik, toleransi, dan menjaga persatuan. Nah, Bapak Ibu, tentu di sekolah Bapak Ibu pernah mengalami sebuah kasus misalnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita anut. Apakah pernah di sekolah Bapak Ibu melakukan ada seorang anak yang kita temukan melakukan tindakan perundungan seperti itu, perundungan atau bullying, Nah, itu merupakan salah satu dari tiga dosa besar pendidikan, yang mana diantaranya meliputi ada kekerasan seksual, yang pertama itu bullying atau perundungan, dan yang ketiga adalah radikalisme. Ada baiknya untuk antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan perilaku bullying atau perundungan. Kita terus tanamkan pada anak didik kita bahwa sikap itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita menyanyi lagi. Nanti biar kita bisa ajak anak didik kita bernyanyi dan mereka mengingat apakah yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, terkait sikap merundung ini, membuli. Nah, ini iramanya di sini senang, di sana senang. Ayo kita coba lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3, mulai. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Mungkin itu juga bisa kita terus ajak menyanyi anak didik nih, melalui nyanyian siapa tahu membekas dalam hati anak didik. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Seperti yang saya sampaikan tadi pada magang, ada 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bersifat eksternal. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari, kalau anak didik ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sebenarnya itu mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, dari luar pengaruhnya. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga bersifat eksternal. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini bersifat internal. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ini menjadi orang yang melakukan nilai-nilai luhur tersebut. Nah, ini motivasinya ini berasal dari dalam diri mereka sendiri, jadi atas kesadaran mereka.
Selanjutnya hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman, apa itu hukuman? Bapak Ibu di sini apakah masih menerapkan hukuman pada anak didiknya? Ya, tidak boleh lagi. Hukuman atau punishment adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas kesalahannya, pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi sudah tidak zamannya lagi kita menghukum murid, ya. Karena apa? Karena akan berdampak negatif atau ada efek negatif dari hukuman tersebut, yaitu bisa melukai anak, bisa mempengaruhi otak anak, kemudian hukuman bisa mempengaruhi psikologis anak, menyebabkan anak trauma dan bahkan bisa depresi. Nah, itu efek jangka panjangnya. Nah, selanjutnya penghargaan. Nah, di sini tanpa kita sadari kita juga sering melakukan penghargaan, tidak hanya berupa benda, tapi juga melalui verbal, misalnya memuji, memberikan apresiasi, gitu ya. Nah, penghargaan ini ialah suatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu kebaikan atau prestasi di bidang tertentu. Nah, apakah menurut Bapak Ibu memberikan penghargaan ini sepenuhnya baik? Tidak. Nah, coba kita lihat. Ternyata penghargaan ini juga berdampak nih. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Selain itu, dari hasil pengamatan tentang tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi tidak sepenuhnya kita memberikan apresiasi, memuji, tidak sepenuhnya baik ternyata. Ini adalah beberapa efek dari penghargaan. Dia memiliki pengaruh jangka panjang dan juga jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jadi tidak ada motivasi intrinsik, dia hanya terpengaruh karena ingin mendapatkan sesuatu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan juga dikatakan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi hanya ada stimulus respon seperti itu. Nah, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan menjadi kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha semaksimal yang dilakukan sebelumnya. Dan selanjutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Selanjutnya, penghargaan juga dikatakan dapat merusak hubungan. Kenapa? Nah, karena ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka ada pasti temannya yang merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan atau dipuji tersebut. Nah, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, maka besar kemungkinannya murid-murid hanya termotivasi untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Selanjutnya di sini ada penghargaan menghukum, istilahnya. Penghargaan menghukum, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa terhukum. Nah, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman.
Selanjutnya restitusi. Nah di sini selain hukuman, penghargaan, restitusi ini dianggap paling ideal. Ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program tindakan disiplin lainnya, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi dapat memperbaiki hubungan, bukan malah merusak hubungan seperti penghargaan tadi. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu bersifat menuntun untuk melihat ke dalam diri si anak. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan fokus pada solusi. Jadi dapat dikatakan bahwa restitusi diri ini merupakan cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Nah, selanjutnya untuk keyakinan kelas akan dilanjutkan oleh rekan saya Bu Komang Triwindari. Silakan Bu Komang. Terima kasih Bu Budi. Masih semangat Bapak Ibu? Masih sambil ledakannya yang masih silakan nikmati. Nah di sini tadi sudah dijelaskan tentang budaya positif, dari adanya restitusi, ada penghukum dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan adanya keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu guru, selain ada keyakinan kelas, sebelum ada keyakinan kelas, di sekolah pasti ada namanya peraturan di sekolah. Biasanya ditempel di kelas-kelas atau di ruang guru pasti ada peraturan kelas. Nah, selain ada peraturan kelas, kita akan meyakini adanya keyakinan kelas. Ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus adanya keyakinan kelas? Nah, di sini salah satu contohnya mengapa ada keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendari sepeda motor? Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang sudah menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tersebut. Nah, di sini ada tahapan yang sudah tadi dijelaskan oleh sama Ibu Budi. Yang pertama tadi adanya budaya positif. Nah, setelah adanya budaya positif, kita langsung menuju ke lingkungan positif. Yang ketiga sekarang adanya keyakinan kelas. Setelah ada keyakinan kelas, terwujudlah adanya peraturan kelas. Nah, di sini ada salah satu contoh bagaimana peraturan itu berubah menjadi nilai kebajikan yang akan dituju. Salah satu contohnya yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Biasanya Bapak Ibu guru mempersilakan anak-anak di perpustakaan, silakan membaca anak-anak. Setelah itu kembalikan ke tempatnya buku yang tadi kamu ambil, nanti silakan kembalikan ke tempatnya lagi. Nah, di sini nilai kebajikan yang dituju itu adalah rasa tanggung jawab. Artinya menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak. Sudah mengambil buku, dikembalikan ke tempatnya lagi. Nah, yang kedua, di sini dilarang mengganggu orang lain. Di sini nilai kebajikan yang dituju itu adalah menghormati orang lain. Nah, yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini nilai kebajikan yang dituju itu adalah menghormati orang lain dan selalu memiliki komitmen. Artinya kita memiliki komitmen atau murid memiliki komitmen 15 menit sebelum bel dibunyikan, artinya mereka sudah datang ke sekolah. Nah, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan atau tadi sudah dijelaskan tidak adanya bullying. Nah, di sini nilai kebajikan yang dituju itu adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dan selanjutnya
dilarang menggunakan narkoba, apalagi salah satu ini yang sangat berbahaya. Di sini nilai kebajikan yang dituju itu adalah tentunya kesehatan. Ya, Bapak Ibu guru tahu kalau narkoba itu sangat berbahaya bagi kesehatan tidak hanya anak-anak tapi untuk kita semua. Nah, selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Biasanya anak-anak kelas 1 di sini kita sudah ajarin bagaimana cara bergantian, menunggu giliran, artinya disiplin. Di sini nilai kebajikan yang 7 itu adalah menghormati orang lain dan bersabar. Nah, selanjutnya menggunakan masker. Di sini menggunakan masker, nilai tujuan yang dituju itu adalah kalau kita menggunakan masker, fungsinya untuk apa? Kesehatan. Apalagi kemarin ada namanya virus COVID. Ya, artinya kita sampai sekarang pun artinya sudah memulai membudaya keyakinan kita walaupun virusnya sudah hilang, tapi tetap kita harus memakai masker. Nah, selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini anak-anak sering di sekolah. Ya, tidak disadirin biasanya anak kelas 1 sampai kelas 3 yang masih senang main-mainnya lari-larian. Nah, di sini nilai kebajikan yang 7 itu adalah keselamatan dan keamanan. Biasanya anak-anak yang lari-lari kan sampai ke ruang guru, "Bapak, Ibu guru, saya jatuh, berdarah." Nah, nilai kebajikannya itu yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Nah, di sini ada pun tahapan-tahapan dalam pembentukan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu guru mungkin bisa atau menerapkan nanti membuat keyakinan kelas, kesepakatan di kelas di sana apa saja nanti silakan bersama Ibu Wali dan siswanya di kelas. Nah, di sini ada pun tahapan-tahapannya. Yang pertama, mempersilahkan seluruh warga sekolah atau murid-murid untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Nah, di sana apa yang perlu disepakati di sekolah itu silakan pendapat dari semua warga sekolah dan dari murid. Dan yang kedua, mencatat semua masukan atau masukan dari murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Nanti ditulis, silakan nanti kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati ditulis agar tetap diingat. Kemarin kan hanya diucapkan, tapi kalau ditulis anak-anak bisa atau warga sekolah bisa membacanya kembali. Yang ketiga, pastikan peraturan yang ditulis adalah dalam bentuk kalimat yang positif. Ya, kalimat positif itu yang tadi sudah kita jelaskan. Kalimat positif itu seperti tadi, menjaga kebersihan kelas, artinya kita harus jaga kebersihan. Nah, selanjutnya yang keempat, setelah semua peraturan tertulis di papan atau kertas, temukanlah nilai kebajikan atau nilai keyakinan yang dituju dari peraturan-peraturan yang sudah disebutkan oleh warga sekolah, tadi pendapat-pendapat dari warga sekolah dan murid. Nah, yang kelima di sini, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas, upayakan jumlah butir pertanyaan atau 3 sampai 7 butir saja untuk mudah diingat. Artinya tidak perlu banyak-banyak membuat suatu keyakinan kelas. Yang penting keyakinan kelas itu bisa kita laksanakan sesuai dengan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, semua warga sekolah atau murid menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut. Artinya keyakinan kelas itu artinya sah, artinya harus dilaksanakan. Nah, yang terakhir, letakkan keyakinan sekolah itu atau kelas tempat strategis yang mudah dilihat seperti di dinding, di kelas atau tempat-tempat strategis. Artinya anak-anak selalu bisa melihat keyakinan kelasnya. Kalau dia lupa bisa membacanya lagi atau melihatnya lagi. Nah, selanjutnya setelah ada keyakinan kelas, kebutuhan di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini ada 4 kebutuhan dari dasar manusia itu: belonging, power, fun, freedom. Nah, di sini yang pertama
yaitu adalah kebutuhan bertahan untuk hidup. Nah, kebutuhan bertahan untuk hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Yang untuk bertahan hidup misalnya menjaga kesehatan, menjaga kebersihan rumah, kita bisa makan. Artinya itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ini sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ketiga, komponen fisiologis, yaitu kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan rasa nyaman. Artinya ada 3 sub untuk bertahan hidup adalah secara fisiologis, secara biologis, dan secara fisiologis. Artinya itu saling melengkapi. Nah, selanjutnya ada yang kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Nah, di sini kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang kedua, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang keempat, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu. Yang keempat, kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, atau teman-teman yang lainnya seperti binatang peliharaan yang kalian biasanya kita dekat. Nah, yang ketiga ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Nah, di sini dengan adanya hubungan dan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Setiap orang memiliki kekuatan untuk mencapai sesuatu itu. Nah, di sini menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang kedua, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, bisa membuat kompeten, diakui dan dihormati. Nah, yang keempat di sini ada kebebasan. Kebebasan di sini adalah untuk kebutuhan untuk akan dipilih, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, yang kelima ada kesenangan. Di sini kesenangan itu adalah kebutuhan untuk merasa senang. Semua orang pasti harus memiliki rasa senang. Ya, nah di sini tujuan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertakwa. Nah, menurut Besser juga menghubungkan kebutuhan akan kesenangan itu dengan belajar. Nah, di sini kesenangan itu dalam bentuk belajar itu, misalnya sekarang siswa itu sekarang dituntut, kita tidak sebagai guru itu tidak boleh namanya menuntut apa yang kita inginkan ke anak-anak, kita tidak boleh menuntut, tetapi kita harus menuntut. Ya, artinya kita merasa memberikan rasa nyaman, memberikan rasa bahagia kepada siswa agar dalam proses pembelajarannya siswa tidak merasa tidak nyaman. Artinya dia merasa nyaman, gembira pada saat proses pembelajaran. Nah, di sini saat manusia bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Artinya selain mendapatkan ilmu yang ada di buku, mereka juga mendapatkan pengalaman-pengalaman lain dalam proses pembelajaran selain pembelajaran yang ada di buku. Nah, selanjutnya di sini 5 posisi kontrol. Setelah kita mempelajari tadi ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang kita harus ketahui. Nah, di sini menurut Glasser-Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, atau seorang atasan. Nah, yang ingin bertanya, Bapak Ibu guru, dari kelima kesimpulan 5 posisi kontrol di depan, mungkin Bapak Ibu guru pernah melaksanakan dari poin 1 sampai 5 yang mana sudah Bapak Ibu guru laksanakan di sekolah. Ada penghukum, pembuat
rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sebelum Tiang menjelaskan apa itu penghukum, apa itu pembuat rasa bersalah, apa itu kontrol sebagai teman, apa itu kontrol sebagai pemantau, apa itu kontrol sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu Guru di sini posisi kontrol yang pernah Bapak Ibu Guru laksanakan di sekolah, dari kelima poin di depan, mungkin nomor 3 sebagai teman. Mungkin Bapak bisa jelaskan di sini posisi kontrol sebagai teman. Mungkin ada kasus di sekolah atau Bapak langsung menangani kasus itu sebagai teman. Mungkin bisa dijelaskan Bapak? Kalau dihukum atau membuat rasa bersalah itu biasanya anak-anak kurang menerimanya. Kalau kita menganggapnya sebagai teman, ya rasa bersalahnya itu tidak terasa, kita anggap sebagai teman. Sesuai itu. Terima kasih Bapak. Di sini Bapak pengalaman Bapak pada saat menangani kasus mungkin lebih senang pada saat proses menyelesaikan masalah itu dengan cara kontrol, dengan cara teman. Mungkin lebih face to face sama muridnya. Mengapa terjadi seperti ini? Mungkin Bapak lebih senang sebagai teman, lebih cepat penyelesaian masalahnya. Ya, di sini yang pertama adalah sebagai penghukum. Kalau zaman dulu, zaman Tiang SD, sebagai penghukum itu sering sekali sampai namanya penggaris, atau zaman dulu ada kapur kulis itu melayang ke belakang kalau kita lain-lain. Kalau sekarang kita tidak boleh melakukan seperti itu lagi oleh seorang guru. Nah, sebagai penghukum di sini adalah penghukum menggunakan hukuman verbal terbantu secara ucapan, dan hukuman itu secara fisik, secara langsung. Nah, di sini adanya anggapan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk menekan murid. Nah, yang ketiga, cara yang dipercaya dalam pembelajaran adalah cara guru. Berpusat pada guru itu salah juga. Nah, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk atau menghardik itu penghukum. Dan yang terakhir ada pada murid terjadi kemarahan, mendendam, dan bersifat agresif. Nah, di sini salah satu posisi kontrol penghukum itu bisa Bapak Ibu baca di depan. Pasti biasanya zaman dulu kita hukum anak-anak melakukan kesalahan, kita hukum. Misalnya membersihkan kamar mandi, itu sudah termasuk apa? Hukum secara verbal atau fisik? Fisik. Ya. Artinya penghukum Bapak Ibu laksanakan kalau Bapak Ibu pernah melakukan itu. Nah, di sini salah satu ucapan dalam kata penghukum itulah, kalau kamu tidak melakukan, maka kamu selalu salah, pasti selalu yang terakhir disiksa, terakhir selesai. Misalnya dalam proses pembelajaran, kamu biasanya setiap siswa kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang cepat menanggapi pelajaran, ada yang menengah, ada yang lambat. Nah, mungkin Bapak Ibu guru cepetin selesai, udah mau pulang. Mungkin Bapak guru pernah seperti atau tidak, mungkin ayo cepat pulang, teman yang lain sudah pulang. Nah, itu salah satu contoh kata-kata penghukum sebenarnya Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya ada pembuat rasa bersalah. Nah, ini pembuat rasa bersalah itu pembuat bersalah menunjukkan kekecewaan mendalam, menggunakan keheningan yang membuat rasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang kedua, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh lesu, merapat pada anak. Nah, yang ketiga adalah pada murid terjadi rasa bersalah, rasa kegagalan, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, menahan, memendam perasaan sehingga tiba-tiba meledak amarahnya dan dapat menyakiti diri atau orang lain, menyangkal dan berbohong. Nah, ini kalau Bapak Ibu guru pernah
merasa pembuatan rasa bersalah ini menstigma anak itu salah. Nah, anak-anak di sini bisa lihat apa yang terjadi dampak dari kita. Rasa bersalah itu membuat rasa bersalah menunjukkan kekecewaan mendalam, menggunakan keheningan yang membuat rasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang kedua, nada suara memelas, halus, sedih, bangsa tubuh lesu, merapat pada anak. Nah, yang ketiga adalah pada murid terjadi rasa bersalah, rasa kegagalan, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Menahan, memendam perasaan sehingga tiba-tiba meledak amarahnya dan dapat menyakiti diri atau orang lain, menyangkal dan berbohong. Nah, ini kalau Bapak Ibu guru pernah merasa pembuatan rasa bersalah ini menstigma anak itu salah. Nah, anak-anak di sini bisa lihat apa yang terjadi dampak dari kita memberikan pembuatan rasa bersalah itu. Mungkin anak-anak di sini rasa bersalah, merasa gagal. Ya, kalau anak itu memang bersalah, misalnya dia membuat suatu kesalahan, melanggar keyakinan kelas atau peraturan kelas. Nah, di sini kalau kita posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah, dia selalu merasa bersalah. Saya salah. Ya, bagaimana kita sebagai guru harus menuntut kamu tidak salah, tetapi sudah melanggar keyakinan kelas atau peraturan kelas sekolah. Nah, di sini nanti kita bisa menuntut murid tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu percakapan pembuatan rasa bersalah itu, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Ya, sudah melanggar peraturan kelas, Ibu, Bapak, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Mungkin itu salah satu kata pembuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya di sini ada, nah seperti Bapak tadi, sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini posisi kontrol sebagai teman itu melakukan kontrol melalui persuasi, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi. Dan yang kedua ada nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum dinamika. Dan yang terakhir ada pada murid terjadi rasa kecewa bila guru tidak membantunya, tidak mau berusaha lagi, ketergantungan pada guru yang dianggap teman, bertindak hanya untuk guru tersebut, tidak memutuskan dan tidak mandiri. Nah, di sini posisi sebagai teman itu paling favorit biasanya kalau yang di sekolah, posisi sebagai teman yang saya lakukan. Nah, kenapa? Kita lebih bisa face to face sama siswa, apa permasalahannya, apa yang tidak merasa tidak nyaman, masalahnya apa. Anak-anak lebih nyaman dalam mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, di sini sebagai pemantau itu bekerja berdasarkan peraturan dan konsekuensi, mengandalkan penghitungan atau catatan data digunakan sebagai bukti perilaku seorang murid. Yang kedua adalah nada suara datar, bahasa tubuh formal, guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tidak marah, tidak membuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, pada murid terjadi pemahaman atas konsekuensi, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Nah, di sini biasanya yang ideal juga sebagai pemantau. Ya, di sini biasanya murid merasa tidak ada rasa emosi dalam penyelesaian masalah. Ya, mencari jalan keluar yang terbaik. Misalnya ada masalah pada siswa, kita pantau dari apa masalah yang terjadi, dari dasar masalahnya dulu. Nah, di sini artinya tidak ada menunjukkan rasa emosi dalam penyelesaian masalah. Kita hanya memantau. Nah, di sini salah satu percakapan adalah apa peraturannya, apa konsekuensinya. Di sini misalnya siswa apa peraturan yang sudah ada, pasti kamu sudah melanggarnya. Apa konsekuensinya setelah kamu melanggar seperti itu? Nah, kita menyelesaikan masalahnya itu dengan cara pemantauan. Nah, selanjutnya yang terakhir, di sini ada kita sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini
posisi kontrol sebagai manajer itu adalah posisi yang paling ideal. Karena kenapa? Di sini guru dan murid bekerja sama mendukung murid menemukan solusi. Artinya kita menemukan solusi bersama-sama antara guru dan murid. Kita duduk bersama, kenapa terjadi pembulian, apa dasarnya terjadi pembulian. Artinya kita sebagai manajer, posisi kita sebagai manajer di sini. Yang kedua, nada suara yang tulus, tidak ada suara yang membentak. Bahasa tubuh tidak kaku mendekat kepada murid. Dan yang terakhir, pada murid terjadi adanya penguatan karakter. Bertanggung jawab atas perilakunya, mencari solusi atau jalan keluar bersama untuk mengatasi permasalahan dengan bimbingan guru, mengevaluasi diri menjadi lebih baik, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Ya, di sini biasanya posisi kontrol yang paling ideal dilakukan oleh guru, yaitu sebagai manajer. Tidak permasalahan atau siswa yang memiliki masalah itu kita hukum, tapi kita lebih mencari apa akar permasalahannya. Kita duduk bersama, kita cari solusi bersama. Itulah sebagai manajer. Nah, yang tadi di sini ada motivasi eksternal, yaitu adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan pemantau. Nah, motivasi internal itu adalah yang terakhir, adalah sebagai manajer. Internal artinya dari dalam. Nah, selanjutnya, nah di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di slide ada gambar segitiga sesuai dengan judulnya, segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi itu merupakan suatu proses atau dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua atau atasan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, proses dialog ini terdiri atas 3. Namanya juga segitiga, pasti ada 3. Yang pertama ada di gambar pada segitiga restitusi ini meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu guru nanti bisa melaksanakan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah pada murid atau siswa. Ya, di sini Bapak Ibu guru menstabilkan identitas dulu, setelah itu memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama di sini ada menstabilkan identitas. Bagaimana tahapan kita menstabilkan identitas tersebut? Yang pertama adalah bagian dasar dari segitiga restitusi. Itu bagian dasar itu yang paling pertama, yaitu mengubah identitas anak dari gagal menjadi sukses. Yang ketiga, membantu anak untuk tenang dan kembali pada suasana hati dalam proses pembelajaran dan penyelesaian masalah yang dapat dilakukan. Artinya mengembalikan dia untuk lebih bersabar. Nah, yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Di sini tindakan yang dilakukan di sini adalah memvalidasi. Validasi itulah setiap tindakan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang kedua, adanya pemahaman mengenai alasan dibalik tindakan murid tersebut. Artinya setiap murid itu melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kenapa anak tersebut melakukan seperti itu? Dia membela diri atau dengan terpaksa atau sengaja melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga, guru berada pada posisi murid sehingga akan memiliki perspektif yang berbeda. Nah, di sini salah satu percakapan kita memvalidasi tindakan yang salah, yaitu padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Kamu patut berbangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Misalnya dia melakukan kesalahan, misalnya ada teman yang anak-anak kelas 1 yang mendorong temannya. Dia mendorong temannya itu, misalnya ada teman ada sesuatu di depan dia dorong. Dia dorong itu artinya dia ingin menyelamatkan temannya, tetapi dia melakukan kesalahan juga karena sudah mendorong temannya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, yang terakhir di sini adalah menanyakan keyakinan. Di sini tahapan melaksanakan menanyakan keyakinan itulah jika identitas sukses dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, anak siap dihubungkan dengan nilai yang dia percayai. Seperti tadi, dia sudah membuat suatu keyakinan kelas. Setelah dia sadar dengan kesalahan yang dia sudah buat, kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Kamu sadar nggak kamu sudah melanggar keyakinan kelas? Kalau dia sudah merasa sadar ibu, saya sudah melanggar keyakinan kelas tentang ini, keyakinan kelas yang sudah dia buat. Nah, murid siap memperbaiki situasinya. Artinya dia siap setelah menyadari kesalahan yang sudah dia buat, dia siap memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini adalah tahapan menanyakan keyakinan. Artinya kemarin keyakinan kita sudah buat, kita harus laksanakan dan konsekuensinya apa. Nah, di sini ada salah satu percakapan bagaimana menanyakan keyakinan, yaitu apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa yang yang belum Anda tunjukkan saat masalah terjadi. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Nah, di sini ada salah satu pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu tanyakan saat menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada salah satu contoh yang membuat keyakinan kelas bersama murid-murid di kelas. Dia membuat suatu peraturan kelas. Di sini yang pertama membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Setelah itu menyepakati keyakinan kelas itu menjadi peraturan kelas. Nah, ini kesepakatannya pertama misalnya tadi kemarin yang buat datang tepat waktu, tidak makan di kelas pada jam istirahat, tidak boleh membuli. Di sana ada 4 atau nggak salah setelah menuju budaya nilai yang dituju itu ada 5 poin yang kemarin yang dapat, yang sudah disepakati. Nah, seperti tadi disiplin waktu, tidak boleh membuli, seperti itu. Nah, di sini ada salah satu video yang nanti saya tampilkan bagaimana penerapan segitiga restitusi itu. Bagaimana kita dari yang pertama ada tadi, yang pertama ada apa? Dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, silakan Bapak Ibu, di sini salah satu video salah satu siswa yang memiliki permasalahan dia di kelas. Mungkin
Bapak Ibu sudah lihat videonya bagaimana proses kita menyelesaikan suatu masalah pada siswa. Dari tadi ada tahapan segitiga restitusi di sana dari awal sampai akhir menanyakan keyakinan kelasnya. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau memang ada siswanya bermasalah bisa menerapkan segitiga restitusi tersebut agar mendapatkan solusi yang baik antara guru dan siswa. Tidak merugikan guru, tidak merugikan siswa. Seperti itu. Sekian dari Tiang. Dari pemaparan keyakinan kelas ada 5 kebutuhan dasar, yang terakhir ada segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mohon tepuk tangannya. Terima kasih Bapak Ibu. Tidak terasa pemaparan materi dari kami berdua sudah selesai, dan akhirnya dapat kami tarik kesimpulan bahwa budaya positif agar diterapkan di sekolah masing-masing sehingga menghasilkan lingkungan yang positif juga. Nah, kami mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kami juga mendapat kesempatan untuk membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekitar melalui sebuah seminar ini. Jadi semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua untuk diterapkan dalam satuan pendidikan masing-masing. Akhir kata, kami mohon maaf apabila kami ada yang kurang dalam penyampaiannya, dan kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom nama budaya, salam kebajikan, Om Santi 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 Om.